Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sama-sama tulis di live chat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ayo, saya menunggu saudara karena di handphone saya, sambil di depan saya, kami sedang menunggu live chat saudara. Sebanyak-banyaknya saya mengundang saudara untuk boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus dahsyat. Yang belum punya account YouTube, sekarang buat saudara, supaya saudara bisa tergabung, saudara bisa subscribe. Karena banyak yang saya lihat dari online, banyak yang belum subscribe saudara ya. Wow, jadi saya nggak bisa bayangin kalau banyak dari saudara semua subscribe. Saya percaya ibadah-ibadah yang GSJS tayangkan akan semakin memberkati banyak orang. Karena itu saya mengundang saudara subscribe, jangan lupa untuk share video ini di grup-grup WA. Ya kan? Saya dengar di grup-grup WA seringkali dipakai sebagai ajang gibah. Seringkali grup-grup WA dipakai untuk ngomongin ini, ngomongin itu. Bapak Ibu Saudara, ayo. Kita jadi Kristen harus dewasa. Tulis di live chat, Kristen dewasa ya kan. Jangan kita cuma kerjaannya ngomongin orang ya kan. Cari kesalahannya orang, cari kesalahannya pendeta. Apalagi no. Kita gunakan apa yang di tangan kita gunakan handphone kita, WA kita, social media kita untuk kita ngomongin firman. Coba ngomong sama kanan kiri, bicarakan firman. Ya kan? Jangan ngomongin orang saudara. Ya bolehlah orang salah ya menurut saudara. Tapi ayo kita gunakan platform yang kita punya untuk kita menjadi berkat. Ya kan? Saudara kalau bisa WA ngomongin orang, saudara juga bisa WA bagi-bagi link ibadah. Atau bagi-bagi video khotbah dari Pastor Michael Gunawan. Ya kan? Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, apa yang ada di tangan kita hari-hari ini merupakan hal yang sangat baik sekali. Kalau digunakan dengan cara yang baik. Ya kan? Kalau saudara gunakan WA saudara, gunakan Instagram saudara untuk hal yang baik. Saya percaya kok bahwa setiap saudara semuanya pasti bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Ya kan, mungkin saudara bertanya kepada saya, Pastor Michael, gimana ya saya bisa melayani Tuhan? Gampang. Saudara melayani Tuhan tidak harus ada di gereja. Saudara gak harus nyanyi, saudara gak harus main piano, saudara gak harus usher. Tapi saudara bisa melayani dengan apa? Menggunakan social media saudara untuk membagikan firman. Setiap hari kita tidak tahu siapa yang bakal butuh. Tapi setiap hari mungkin ada teman saudara sedang membutuhkan. Saat kita bisa membagikan link ibadah. Saat kita bisa membagikan video-video khotbah singkat, mantap yang menguatkan. Saya percaya itu pasti akan menjadi bagian dari pelayanan saudara untuk kerajaan surga. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sudah banyak saudara yang bergabung. Dan saya gak sabar untuk lihat di live chat nanti saudara datang dari kota mana. Karena itu bantu saya tulis di live chat, saudara datang dari kota mana saja. Supaya kita bisa lihat. Hari ini saya mau melanjutkan seri yang sudah kita mulai minggu lalu. Saya hari ini akan kembali membahas atau melanjutkan firman Tuhan dengan judul orang Kristen tangguh. Ayo. Tulis di live chat. Orang Kristen tangguh. Itu saudara. Saya rasa ini satu seri yang jemaat perlu dengar. Minggu lalu kita sudah belajar dari seseorang yang dahsyat. Kalau Selasa lalu di ibadah selah kita sudah membahas tentang Raja Daud. Bagaimana Raja Daud menjadi orang yang tangguh. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari tokoh berikutnya. Ya, jadi selama beberapa minggu ke depan, saya nggak tahu berapa minggu, kita lagi bahas nih tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tangguh. Sama-sama tulis di live chat tangguh. Coba sama-sama, ayo yang di sini, saudara di rumah, tepuk dadanya katakan saya tangguh. Kita sudah membahas orang-orang Kristen yang tangguh di dalam Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, orang-orang Kristen baru dicatat di perjanjian baru. Tapi kita percaya yang di perjanjian lama pun mereka juga memandang kepada satu pengharapan bahwa Mesias itu akan datang. Jadi kalau saya boleh katakan mereka juga Kristen. Kenapa? Karena mereka sedang mengikut kepada Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita udah belajar minggu lalu dari Daud. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yusuf. Ayo saudara. Kita akan belajar bersama-sama dari Yusuf. Nah, kita akan belajar dari seorang anak muda
yang mengalami begitu banyak tantangan dalam kehidupannya. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Nah, dan saya berdoa itu juga yang kita alami. Mungkin hari ini kita berada dalam masa-masa di mana kita lagi ngalamin masalah, persoalan, tantangan, tapi nanti kita keluar sebagai pemenang. Ya setuju, katakan amin, ya kan? Dan kalau bicara tentang anak muda, nanti Sela 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi, ya jadi Selasa depannya lagi, saya akan Sela bersama dengan teman-teman youth, GSIS Youth. Jadi kolaborasi saudara ya, bukan hanya malam hari, seperti malam hari ini mungkin bisa diganti kameranya. Saya ditemani oleh dari GSIS Worship, yang luar biasa, Ibu Ece Valentina. Ece ya, bukan Ece. Aduh, saya ini kebingungan terus loh ya Pak ya. Ece. Oke, jadi mulai hari ini kita sepakat. Ece. Ya kan, Ece Valentina dan Pak Samuel atau Samuel? Samuel. Jadi kalau menurut KTP bukan Samuel tapi Samuel. Tapi kita karena Kristen modern, Samuel. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saya ditemani dengan teman-teman dari GSIS Worship. Nanti 2 Selasa lagi di Sela saya akan ditemani oleh teman-teman dari GSIS Youth. Kenapa? Karena saya mau melibatkan nih anak-anak muda ya. Bu Ece ya. Kita bersama-sama meregenerasi ya. Dan saya percaya yang muda-muda pun juga dipakai Tuhan luar biasa. Saya setuju, katakan amin ya. Ayo kita belajar dari Yusuf, Kristen tangguh. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita membahas tentang Yusuf, kita suka membahas dia Perdana Menteri. Tapi jangan lupa bahwa Yusuf sebelum menjadi Perdana Menteri, dia adalah Yusuf penghuni sumur. Dia adalah Yusuf yang pernah masuk di dalam sumur, dia Yusuf yang pernah menghuni penjara, dia pernah menjadi seorang napi, walaupun dia tidak bersalah, dia pernah dikhianati oleh teman-temannya, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia difitnah oleh Tante Girang namanya, Tante Potifar. Dia pernah dilupakan oleh sahabatnya. Jadi kalau Yusuf tidak gila aja, menurut saya itu dahsyat. Ya kan? Banyak orang hari-hari ini saya lihat suka dikit-dikit depresi. Saya bukan merendahkan yang namanya depresi. Saya pun waktu saya sekolah dulu saya belajar tentang depresi. Tetapi setelah saya lihat, setelah saya dengar cerita-ceritanya banyak jemaat. Sebenarnya bukan depresi saudara. Sebenarnya itu cuma patah semangat. Bukan depresi, depresi yang beneran. Itu gak kayak gitu. Tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang dengan gampangnya bilang, pastor saya depresi. Pastor saya rasanya mau gila. Saya mau katakan kepada saudara, Yusuf pun yang ngalamin banyak persoalan, dia aja gak gila saudara. Ya kan, kenapa kok kita ngalamin masalah yang gak seberat Yusuf pun, kita gak pernah masuk sumur, kita gak pernah di penjara. Kok kita bisa bilang kita mau gila? Nah itu saudara. Jadi kenapa kok saya membahas tentang orang Kristen tangguh? Karena saya percaya orang Kristen itu seharusnya punya mentalitas yang kuat. Tulis di live chat, mentalitas yang kuat. Artinya apa? Kita gak dikit-dikit nyerah gitu. Kita gak dikit-dikit bilang saya gak bisa. Tapi kita mau belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia seharusnya menjadi orang yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam dirinya kok. Ya kan? Kalau Tuhan ada di dalam dirinya, kita gak stres gitu. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita gak depresi gitu. Kalau Tuhan ada di dalam kita tidak gelisah gitu. Dan saya yakin dan percaya seperti Daud berkata, kita sudah membahas minggu lalu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara, kalau mau bicara tentang stres, saya pun juga pernah ngalamin. Kalau mau bicara tentang pastor saya mau bunuh diri, saya pun juga pernah ngalamin. Kalau saudara bicara pastor saya ngalamin tantangan dia berat, saya pun juga pernah ngalamin. Tapi dengar saya baik. Saya menemukan ayat itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Hanya dekat Allah saja aku, tulis di live chat, aku tenang. Kenapa? Karena dia bersama dengan kita. He is with us. He is in us. Dia ada di dalam kita. Dia bersama dengan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan pasti tenang. Kenapa Yusuf bisa kuat dalam penjara? Kenapa Yusuf kuat jadi budak? Kenapa Yusuf kuat menjadi orang yang difitnah dan dikhianati? Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu berada bersama dengan dia. Entah di dalam sumur, entah di dalam penjara, entah di dalam persoalan, Tuhan selalu berada bersama dengan dia. Dan saudara, karena dia menjadi orang Kristen tangguh,
Karena dia menjadi pengikut Tuhan yang tangguh. Apa yang terjadi? Satu hari hidupnya diubahkan Tuhan 180 derajat. Dalam satu hari. Saya percaya berkat seperti itu masih nyata sampai hari ini. Saya percaya berkat seperti Yusuf juga masih ada. Di mana dalam satu hari Tuhan bisa mengubah hidup saudara. Tetapi hari ini harus tangguh. Coba kita bayangkan kalau Yusuf bunuh diri di penjara. Coba kita bayangkan kalau Yusuf bunuh diri waktu dia dilupakan oleh juru makan dan juru minuman. Coba kita bayangkan kalau misalnya Yusuf karena dia jauh dari orang tuanya lalu dia bunuh diri karena dia gak kuat mentalitas. Apa yang terjadi? Dia tidak akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, dalam semuanya itu Yusuf bertahan. Dalam semuanya itu Yusuf tetap tangguh. Kita gak boleh pahit menghadapi hidup. Saya pernah sampaikan di salah satu khotbah saya, kita gak boleh jadi orang Kristen yang pahit. Kita harus jadi orang Kristen yang tangguh. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap semangat. Tulis di live chat, saya mau tetap semangat. Coba baca Kejadian 45 ayatnya ke-8. Kejadian 45 ayatnya ke-8. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi kalau saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen. Menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Ya kita bisa berkata saya tangguh. Apa yang terjadi kalau kita tetap bertahan sampai hari Tuhan menolong kita? Apa yang akan kita alami saat hari ini kita percaya Tuhan saya sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Ayo coba kita buka. Kejadian 45 ayat ke-8. Dan saya nubuatkan ayat ini akan saudara sampaikan. Ayat ini akan saudara percayai. Ayo. Coba. Ayo. Baca sama-sama dengan keras. Kita bersama-sama karena satu ayat kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi apa? Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh apa Bapak Ibu Saudara? Saudara, pada akhirnya karena Yusuf tangguh, dia akhirnya sadar. Sebenarnya bukan karena perbuatan manusia menghancurkan dia. Tapi dia bisa berkata, karena dia bertahan sampai akhirnya, dia bisa berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kamu boleh merencanakan aku dijual untuk aku mati. Tetapi Tuhan memakai itu untuk membuat aku, menempatkan aku menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir untuk menyelamatkan kamu. Wah, itu dahsyat saudara. Saya berdoa itu juga terjadi. Mungkin ada orang yang menganiaya saudara. Mungkin ada orang yang merendahkan saudara. Mungkin ada orang yang jahat kepada saudara. Mungkin ada yang menipu saudara. Tapi dengar saya baik. Nanti apa yang terjadi di Kejadian 45 ayat yang ke-8 saya berdoa terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena tangguh. Karena kuat gitu. Tidak menyerah. Tangguh. Ya. Jadi ayo. Saya undang jemaat Selah. Bangkitkan iman. Ayo. Tetap maju. Tetap semangat. Percayalah kita pasti bisa. Sama-sama tepuk dada saudara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Jangan dengar intimidasi setan di telinga saudara. Jangan bilang, oh setan selalu menuduh saudara, mengintimidasi saudara. Kamu ini bodoh, kamu ini gak bisa apa-apa. Kamu ini orang memang gak berguna, kamu ini memang jelek. Saya mau katakan kepada saudara. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, termasuk setan. Tapi Tuhan akan mereka-rekakan semua. Tuhan akan atur semua untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya mau tutup khotbah ini. Kenapa Yusuf bisa jadi anak Tuhan yang tangguh? Dan bagaimana kita bisa belajar dari Yusuf yang tangguh itu. Coba buka Kejadian 45 ayat yang ke-11. Ayo. Kejadian 45 ayat yang ke-11. Bagaimana dia bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang tangguh. Coba lihat ayat 11. Coba Pak Sam boleh membaca. Kejadian 45 ayat yang ke-11. Ayat yang 11 berkata, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yang percaya sama-sama katakan? Amin. Amin. Di sini Yusuf sedang bicara kepada siapa? Yusuf sedang bicara kepada saudara-saudaranya. Yusuf sedang bicara kepada orang-orang yang menjual dia ke tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, yang pertama bagaimana Yusuf bisa jadi
seseorang yang tangguh. Selama bertahun-tahun dia jauh dari rumah. Dia jauh dari keluarga. Dia difitnah, dikhianati. Dia masuk ke penjara. Gimana kok dia bisa jadi tangguh? Kok bisa dia bisa menjadi orang yang bisa berkata, manusia mereka rekakan jahat, Tuhan mereka rekakan untuk kebaikan. Karena yang pertama, karena selama dia mengalami masalah, selama dia dikhianati orang, selama dia dihancurkan reputasinya oleh Tante Potifar. Yang pertama, dia menjaga hati. Tulis di live chat, tulis di live chat, tulis di live chat. Menjaga hati. Kayak lagu saudara ya. Tapi ini bukan lagu Yovie dan Nuno saudara. Tapi ini bicara tentang bagaimana orang percaya harus menjaga hati. Saudara, selama hidupnya Yusuf banyak dikecewakan oleh manusia. Dia dikecewakan sama saudara-saudaranya. Dia dikecewakan oleh bosnya sendiri. Dia dikecewakan oleh juru minuman. Bisa aja Yusuf selama bertahun-tahun dia menyimpan dendam. Ada saudara yang hari ini lagi nyimpan dendam. Ada saudara yang dalam hati bilang, lihatan ya, satu hari nanti kalau aku sudah sukses, nanti biar tahu rasa orang itu. Ada yang berpikir seperti itu. Ada yang dalam hati berpikir, lihat aja ya, bagi orang yang menghina aku dulu. Lihat, nanti kalau aku sudah punya uang banyak, lihat mereka akan semua lihat dan terkagum. Ada yang merasa kayak gitu. Ada yang dalam hati sudah menyimpan dendam yang lama. Di mana saudara masih menyimpan sakit hati dan kepahitan itu dalam hati saudara. Belajar dari Yusuf. Yusuf bisa dendam kepada orang-orang itu. Dan bahkan boleh saya berkata kalau saya mau jujur. Sebenarnya Yusuf berhak untuk marah. Ya gak sih? Pak Bu, ya gak sih? Yusuf itu loh gak ngapa-ngapain. Salahnya cuma dia bermimpi lalu cerita. Salahnya cuma dia terlalu dicintai sama papanya. Dia lo gak salah apa-apa, papanya sendiri yang beliin dia jaket Gucci. Iya kan? Yang berwarna-warni. Tapi kok bisa ya? Seseorang yang ngalamin begitu banyak tapi dia gak nyimpen dendam. Nah itu namanya jaga hati. Saya mau katakan Yusuf sebenarnya berhak untuk marah kepada Potifar. Dia gak bersalah, dia tanggung jawab. Bahkan dia menolak dosa. Dia udah ngelakuin yang benar tapi tetap dimasukin penjara. Bisa gak Yusuf dendam? Dia berhak untuk dendam menurut saya. He had the right. He had the right to be angry. Dia punya hak untuk menyimpan kepahitan dalam hati. Kenapa? Karena juru minuman udah ditolong. Udah karena Yusuf juru minuman itu jadi juru minuman lagi. Jadi keluar gitu. Gak jadi mati seperti juru roti. Dia mestinya bisa dendam. Tapi dia enggak. Saat dia udah diangkat menjadi Perdana Menteri. Bahkan kuasanya nomor 2 di bawah Firaun. Waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kita baru baca tadi apa? Aku akan memelihara, bayangin, memelihara orang yang menghancurkan hidup saudara. Is that easy? No. It's very, very hard. Itu sangat-sangat susah sekali. Waktu dia jadi Perdana Menteri, tentu Firaun di bawah kuasanya dia. Apa yang dia lakukan kepada Firaun? Tidak pernah tercatat sekalipun Firaun dipanggil dan dibunuh. Apa yang Yusuf lakukan kepada juru minuman itu? Tidak pernah tercatat, maka Yusuf memanggil juru minuman lalu dipenggal kepalanya. Itu yang saya maksud dengan menjaga hati. Pak Bu, gimana kita bisa menjadi orang Kristen yang tangguh gitu? Jaga hati kita. Pastikan dalam hati kita tidak ada dendam. Pastikan di dalam hati kita itu gak ada kepahitan. Pastikan dalam hati kita itu bersih. Sama-sama tulis di live chat, hatiku harus bersih. Coba di rumah tepuk dada saudara. Tepuk. Hatiku harus bersih. Kalau masih ada sesuatu yang gak bersih dari hati saudara. Mau pembuktian diri, mau kesombongan, balas dendam, kepahitan. Hari ini bersihkan hati saudara. Belajar membuat keputusan hari ini. Today I will leave all that behind. Aku akan melepaskan itu semua. Aku tidak akan hidup dalam kepahitan. Aku tidak akan hidup dalam dendam. Tapi aku akan hidup dengan hati yang bersih. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Sebelum kamu memberikan persembahan. Kalau masih ada masalah
perseteruan dengan kamu dengan saudaramu. Damai dulu. Tulis di live chat, damai dulu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita melayani dengan hati yang masih kotor. Tuhan gak mau kita melayani dengan hati yang masih penuh dengan dendam dan kepahitan. Saya mengajak setiap saudara. Saya tahu yang mengikuti Sela banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Ayo Pak, Bu, brother, sister. Kita datang sama Tuhan. Melayani, hidup, beribadah. Harus dengan hati yang bersih. Coba buka Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Silakan Bu Ece. Boleh baca. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Ayo. Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan? Amin. Dikatakan Tuhan itu baik bagi apa? Tulus. Orang yang tulus. Bukan penyanyi tulus ya. Bukan hati-hati di jalan. Tapi bagi mereka yang tulus. Dan bagi mereka yang bersih hatinya. Nah ini. Orang yang masih menyimpan dendam. Orang yang masih menyimpan kepahitan. Ngelakuin apapun gak akan tulus. Setuju dengan saya? Wah. Orang kalau melakukan sesuatu dalam hatinya masih nyimpan kepahitan mau pembuktian diri. Dia baik sama orang gak akan tulus. Dan Tuhan tahu itu. Dan saya pun juga bisa merasakan. Saya bisa lihat ini orang tulus atau enggak. Saudara, Tuhan itu baik. Kita sering bicara di awal dari Selah. Saya selalu ngomong, ayo baca Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi Tuhan Yesus baik bagi orang yang tulus hatinya. Saudara baik sama mertua buat apa? Apa saudara menunggu warisannya? Saudara baik kepada orang tua, kenapa? Karena tunggu warisan. Itu gak tulus namanya. Saudara hari ini melayani buat apa? Supaya saudara dipandang orang gak tulus. Saudara hari ini melakukan yang baik supaya dilihat orang gak tulus. Dan firman Tuhan dengan jelas mencatat. Tuhan baik hanya kepada orang yang tulus dan bersih hati. Bapak Ibu Saudara, ayo. Pesan Tuhan di Sela hari ini sederhana. Kalau masih ada sesuatu dalam hati saudara yang saudara tahu tidak berkenan, ayo yuk. Jangan disimpan. Sama kayak kanker gitu. Masa kalau kita ada kanker terus disimpan terus? Enggak kan? Pasti kita kemoterapi, pasti kita operasi kalau bisa. Kenapa? Karena kita tahu sesuatu yang buruk kalau gak diberesin nanti jadi menjalar kemana-mana. Kalau saudara kepahitan, nanti akan menjalar ke tempat-tempat yang lain. Kita udah bahas minggu lalu, Daud bisa aja balas dendam. Tapi dia tidak. Kenapa? Bersih hatinya. Yusuf bisa aja balas dendam. Dia bisa bunuh Potifar. Dia bisa bunuh saudara-saudaranya. Dia bisa bunuh juru minuman. Tapi dia tidak melakukan. Justru dia memelihara. Kenapa? Karena hatinya bersih. Selama bertahun-tahun dia di penjara. Selama bertahun-tahun dia jadi budak. Kenapa dia nggak berontak? Karena dia terus menjaga hatinya. Itu yang saya lakukan setiap hari. Setiap kali dalam hati saya mau pelayanan. Saya selalu tanya kepada diri saya. Sebenarnya saya pelayanan ini buat apa sih? Sebenarnya saya pelayanan ini hati saya di mana sih? Sebenarnya saya hatinya ini ada maksud lain nggak? Ada agenda lain nggak dalam pelayanan saya? Dan kalau saya menemukan itu, saya selalu minta ampun sama Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan ampun. Aku nggak layak. Tapi hari ini saya percaya saudara yang mengikuti ibadah Sela ini. Saudara adalah orang-orang yang bersih hatinya. Yang setuju katakan amin. Ya, dan saudara akan menjadi Kristen yang tangguh. Dan yang terakhir yang kedua. Kita baca Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-9. Bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang tangguh. Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, ayo. Saya mau ayat 8 dibaca Pak Samuel, ayat 9 dibaca oleh Bu Eca. Ya, silakan. Kejadian 39:8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, jadi di sini kita lihat yang pertama,
Kenapa Yusuf jadi tangguh? Karena yang pertama apa? Dia hatinya bersih, dia jaga hatinya. Yang kedua, bagaimana dia bisa tangguh? Karena yang kedua, karena dia bisa dipercaya. Nah ini penting. Bisa dipercaya, maksudnya apa? Bagaimana kita tetap tangguh dalam persoalan? Gimana kita tetap tangguh di dalam tantangan persoalan? Gampang. Dalam persoalan apapun, dalam tantangan apapun. Yang kedua, kita harus tetap bisa dipercaya. Siapa orang yang bisa dipercaya? Orang yang bisa melakukan yang terbaik. Orang yang bisa melakukan yang baik. Meskipun itu sulit. Saudara Yusuf tidak digaji. Sekali lagi saya ulangin. Yusuf kenapa dia budak kok? Dia udah dibeli. Dia itu udah dibeli sama Potifar. Jadi dia kerja buat Potifar itu gak dapat apa-apa. Saudara jujur ya, kadang-kadang kalau kita tidak digaji gitu, kalau kita gak dapat apa-apa, jujur kita kadang-kadang ngelakuinnya kok kayak gak terlalu semangat seperti kalau kita diberi. Nah iya kan, ya kan. Seringkali kita harus jujur lah saudara. Kadang-kadang saya lihat itu terjadi di mana-mana ya kan. Kita pergi ke mana ya, ke restoran, ke apa. Kalau kita kasih gitu. Wah baru, waduh ya kan. Wah dia ngelakuin, yang ekstra gitu. Wah dia ngelakuin yang baik, semangat gitu. Tapi kalau dia merasa gak bisa dapat apa-apa dari kita. Ya lemes. Ya kan? Kayak biasa-biasa aja. Come on. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Bisakah saudara dipercaya? Sambil kita ngalamin tantangan, tetap lakuin yang terbaik. Itu membentuk kita jadi tangguh. Mungkin kita gak langsung tangguh. Tapi saat kita tetap melakukan yang baik, meskipun kita gak dapat apa-apa, kita tetap lakuin yang baik, meskipun kita tidak disuruh melakukan itu baru yang namanya tangguh. Itu akan membentuk kita jadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang dahsyat. Tapi bisakah kita melakukan itu? Apakah kita akan tetap berdoa saat Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa buat kita? Apakah kita akan tetap melayani Tuhan meskipun Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa buat saudara dan saya? Saudara, kalau kita jadi orang Kristen yang selalu menunggu Tuhan memberikan kita sesuatu baru kita melakukan yang terbaik, maka kita gak akan pernah bisa jadi tangguh. Kenapa? Karena nanti akan tiba saatnya mungkin dalam hidup kita akan mengalami musim di mana kita sedang mengalami masalah. Dan kalau kita kebiasaan menunggu sesuatu baru kita semangat, maka kita pasti tidak akan mau dan semangat mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Yusuf, meskipun dia menjadi seorang budak, meskipun dia dijual jauh dari keluarganya, apa yang dia lakukan? Dia tetap melakukan yang baik. Dia tetap menjaga rumah Potifar. Meskipun dia tidak dibayar, dia menjaga rumah Potifar dengan baik. Maka di saat istrinya istrinya Potifar menggoda dia tetap bilang, "No, semua udah dipercayakan kepadaku, aku akan tetap melakukan yang terbaik." Saudara, Yusuf bisa aja pahit. Yusuf bisa aja gak bisa dipercaya. Dan Yusuf bisa aja, ya udahlah, ngapain juga aku ngelakuin yang terbaik. Wong, ujung-ujungnya aku gak dibayar. Ujung-ujungnya aku budak. Ya udahlah, aku ngelakuin yang jahat aja. Loh, dia tetap melakukan yang terbaik. Mungkin engkau berada di dalam situasi yang buruk. Mungkin engkau mengalami tantangan dalam hidupmu. Tetap lakukan yang terbaik. Tetap berdoa dengan cara yang terbaik. Tetap baca firman dengan cara yang terbaik. Tetap beribadah dengan cara yang terbaik. Seperti Yusuf. Kenapa dia bisa tangguh? Ada yang kedua. Untuk menambah poin tadi bisa dipercaya. Adalah yang kedua karena dia punya roh yang excellent. Tulis di live chat, roh yang excellent. He had an excellent spirit. Apa roh yang excellent? Roh yang excellent adalah orang yang punya integritas. Tulis di live chat, apa? Integritas. Apa orang yang punya integritas? Dia bisa dipercaya. Meskipun itu tidak menguntungkan bagi dia. Yusuf tidak ada untungnya kalau dia jaga rumahnya Potifar. Tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Saya sangat bangga dengan orang-orang yang tetap bisa semangat buat Tuhan. Meskipun lagi ngalamin masalah. Kenapa? Karena itulah orang-orang yang punya spirit of excellence. Dan orang seperti itu, dia akan lihat dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan akan bergerak, Tuhan akan tolong, Tuhan akan turun tangan. Dan berkat-berkat yang besar, Tuhan pasti limpahkan
bagi dia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya berdoa saudara sudah diberkati lewat firman ini. Saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah Sela ini. Saudara jadi orang-orang Kristen yang tangguh. Amin. Ayo. Jaga hati kita. Supaya hati kita ini bersih. Ayo. Kita bentuk diri kita. Untuk punya the spirit of excellence. Di mana kita mau tetap lakukan yang terbaik. Kita mau tetap do our best. Meskipun tidak menguntungkan kita dalam hal apapun. Bahkan nanti tiba saatnya Tuhan memberkati kita. Kita sudah jadi orang Kristen yang tangguh. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya setiap saudara yang mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang dahsyat. Bukan kebetulan saudara mengikuti ibadah ini. Saya percaya Tuhan sedang membentuk saudara menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari ini kami diajar sesuatu yang baru. Hari ini kami diubahkan lewat firman. Bantu kami Tuhan, untuk kami membersihkan hati kami. Dari iri hati, dari dendam, dari kepahitan, dari pembuktian diri, dari kesombongan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali dalam hati kami ada banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bahkan seringkali kami melayani, kami beribadah, kami memberi ke Tuhan dengan selalu punya hati yang punya maksud yang lain. Tapi biarlah kami hari ini seperti Yusuf. Meskipun dilakukan dengan tidak adil, meskipun dikecewakan, kami mau tetap menjaga hati kami bersih. Kami akan tetap baik kepada orang, kami akan tetap menolong orang, kami akan tetap memberkati mereka saat kami bisa. Dan biar hari ini kami punya roh yang excellent. Mungkin hari ini kami belum mencapai doa yang terkabul. Mungkin hari ini kami belum diberkati. Mungkin hari ini kami belum disembuhkan. Mungkin hari ini kami belum diangkat oleh Tuhan. Mungkin hari ini kami stuck di satu level dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami merasa kosong dalam hati kami. Ajar kami untuk tetap lakukan yang terbaik. Meskipun kami merasa kami tidak dapat apa-apa. Tapi kami mau tetap melakukan yang terbaik. Meskipun hari ini kami merasa kami dikecewakan. Kami tidak dianggap, kami tidak dihargai. Kami mau tetap lakukan yang terbaik. Dan kami percaya di situ Engkau membentuk kami jadi pribadi-pribadi yang tangguh. Pribadi-pribadi yang akan menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi badai sebesar apapun. Boleh banyak badai terjadi, boleh banyak ombak-ombak besar menerpa hidup kami. Tapi seperti rumah yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Hari ini kami percaya, kami akan tetap berdiri di tengah badai. Di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Kami akan jadi bait-bait Allah yang tangguh. Yang tidak runtuh hanya karena persoalan sedikit. Tapi kami akan menjadi rumah doa yang tetap berdoa di tengah persoalan. Kami akan jadi rumah doa yang tetap berdoa di tengah kami sedang menangis dalam hati. Dan kami percaya bisa kami bisa melakukan itu. Maka seperti Yusuf, kami bisa berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kami akan bisa bicara seperti Yusuf. Mungkin ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kami. Tapi kami akan tetap berdiri. Kami akan tetap berdiri dan berkata, Tuhan yang menempatkan aku di sini. Tuhan yang mengizinkan aku menghadapi masalah. Nah, aku percaya Tuhan yang akan menempatkan aku di tempat, di kursi kemenangan yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa firman-Mu sudah memberkati setiap kami. Pesan-Mu sudah menolong kami, mengubahkan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin.